Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part keempatnya. Yukito kini memberitahu Shirunu dan Kuren tentang rencananya untuk mengumpulkan 10.000 pengikut. Karena di dunia itu tidak ada yang percaya dengan dewa, maka Yukito akan menggunakan cara dengan memberikan keuntungan kepada para anggota sektenya, sehingga jumlah anggotanya akan semakin meningkat. Untuk itu, ia akan memajukan waktu dari desa Kakuri dengan menggunakan kekuatan Mitama. Mitama pun sangat terharu karena Yukito kali ini akhirnya mempercayainya. Yukito kemudian menciptakan mesin pemanen dan menunjukkannya kepada orang-orang. Ia mengatakan bahwa alat tersebut dibuat oleh Dewa Mitama. Untuk orang-orang yang mau menjadi pengikut Mitama, maka akan mendapatkan alat tersebut. Orang-orang pun kini mulai berebutan masuk ke sekte Yukito. Yukito lalu memberitahu Mitama yang sudah terkapar untuk menciptakan alat itu lagi agar ia bisa membagikannya kepada orang-orang. Mitama seketika pulih kembali karena kini anggotanya telah bertambah menjadi 900 orang. Yukito kembali memikirkan cara untuk menambah anggotanya. Lalu Aluna yang datang membawa air di ember tak sengaja menjatuhkannya. Yukito langsung mendapatkan ide untuk membuatkan saluran air para anggotanya agar mereka tidak perlu lagi repot untuk mengangkat air. Yukito juga membuatkan para anggota sektenya kolam renang, sehingga membuat Mitama kini kehabisan kekuatannya karena telah mencapai batasnya. Mitama mengeluhkan karena ia sudah memakai kekuatannya untuk membuatkan saluran air dan pembuangan untuk rumah pengikutnya. Namun seketika Mitama kembali pulih sebab pengikutnya kini telah bertambah lagi menjadi 1.600 orang. Mitama ingin agar mereka segera pergi ke ibu kota untuk menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi Yukito merasa bahwa itu belumlah cukup. Ia merasa masih ada hal lain yang penting yang harus dipenuhi. Ia ingin membuatkan perasaan spesial kepada para pengikutnya. Yukito pun menciptakan listrik dan membagikannya kepada setiap pengikutnya, sehingga di malam hari kini rumah-rumah mereka tidak gelap lagi. Ia menjelaskan kepada Kuren dan Betran bahwa listrik adalah penemuan terhebat dalam peradaban manusia, karena manusia kini bisa melewati gelapnya malam dengan memancarkan cahaya bersinar yang tak terhitung jumlahnya. Inilah yang ia maksud dengan perasaan spesial. Betran merasa ia memanglah terkejut jika diperlihatkan pemandangan tersebut. Namun ia melihat Mitama sepertinya sudah sekarat dari tadi. Yukito memberitahunya bahwa Mitama akan pulih kembali sehingga ia tak perlu mengkhawatirkannya. Sementara itu, Kuren mengatakan bahwa di ibu kota pun tak ada pemandangan seperti itu. Penerangan di malam hari hanya menggunakan lampu yang dinyalakan dengan minyak. Dan sang kaisar pastinya juga belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Betran lalu menanyakan dari mana Kuren bisa mengetahuinya, padahal ia tidak kenal dengan sang kaisar. Selain itu, untuk seorang warga Kakuri, Kuren sepertinya tahu banyak tentang ibu kota. Kuren akhirnya memberitahu mereka bahwa ia dulunya adalah orang yang bekerja untuk kekaisaran. Ia kemudian menunjukkan punggungnya yang ternyata tidak memiliki tanda seperti yang lainnya. Kuren mengatakan bahwa ia hidup di desa Kakuri itu atas keinginannya sendiri. Ia merasa kehidupan di desa lebih cocok baginya dibandingkan di ibu kota. Kuren juga sangat tertarik kepada Mitama karena sering mengatakan dirinya adalah dewa. Kuren ingin agar Yukito menjelaskan apa itu dewa. Yukito mengatakan bahwa dewa yang berasal di negaranya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sosok yang dipakai untuk menjelaskan kejadian di luar nalar. Sementara yang kedua adalah simbol yang dibuat oleh kelompok agama. Betran merasa jika konsep seperti itu, maka dewa itu adalah sang kaisar. Sebab berbagai fenomena, bencana alam, munculnya gaiju, itu semua bisa dijelaskan oleh parlemen yang berada di bawah kendali langsung oleh sang kaisar. Selama ada parlemen, tidak ada hal yang mereka tidak ketahui.
Yukito pun semakin penasaran dengan sosok sang kaisar yang ada di negara itu. Pengikut Mitama kini telah mencapai 2000 orang. Semua penduduk di desa sudah hampir menjadi anggota sekte. Namun bagi Yukito, itu semua hanyalah persiapan. Lalu tiba-tiba Roy datang memberitahu bahwa Bertrand telah ditangkap. Sementara itu Bertrand kini sedang diinterogasi oleh Atar. Atar merasa bahwa orang Kakuri tidak mungkin bisa membuat benda-benda tersebut. Ia ingin agar Bertrand mengatakan siapa yang telah mengendalikan desa Kakuri, serta kejadian yang ada di desa itu, apakah Bertrand telah melaporkannya kepada parlemen. Namun Bertrand malah mengatakan bahwa di desa itu mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Hal itu pun membuat Atar marah karena keputusan parlemen adalah mutlak. Atar kemudian mendapatkan panggilan dari pasukan elit lainnya. Atar pun melaporkan bahwa desa itu mengendalikan Gaiju dan memiliki alat canggih yang belum pernah ia lihat. Menurut temannya itu, sepertinya di desa Kakuri terdapat seorang pengkhianat yang memiliki kekuatan setara mereka. Ia menyarankan agar Atar memusnahkan desa itu atas perintah sang kaisar. Atar kemudian memulainya dengan menyiksa Bertrand, hingga tiba-tiba Mitama pun datang menghentikannya. Mitama memberitahu Atar bahwa ia adalah dewa dan sudah tugasnya untuk melindungi pengikutnya. Namun Atar tidak peduli karena ia akan menghancurkan semuanya yang tidak mengikuti parlemen. Sementara itu, Yukito kini datang menghampiri Bertrand dan menanyakan tentang Atar. Bertrand mengatakan bahwa Atar adalah anggota pasukan elit kekaisaran yang ditugaskan untuk memusnahkan desa Kakuri. Mitama tidak peduli dengan pasukan elit karena sebagai dewa, ialah yang akan mengatur dunia itu. Atar yang sudah kesal langsung menyerang Mitama. Namun ternyata serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Mitama. Kini giliran Mitama yang akan menyerang dengan menggunakan kekuatan alamnya. Mitama menciptakan prajuritnya melalui akar-akar tanaman. Yukito yang melihatnya malah merasa khawatir sebab pengikut Mitama barulah berjumlah 2000 orang, yang artinya kekuatan Mitama masihlah terbatas. Mitama berhasil menangkap Atar dan mengurungnya. Mitama sangat senang karena telah berhasil mengalahkannya. Atar ternyata masih bisa bangkit dan kini menggunakan mode kekuatan penuhnya. Mitama berniat untuk mengakhiri pertarungannya itu sebab ia sudah memakai banyak kekuatannya. Ia lalu menyerang dengan seluruh sisa kekuatannya. Serangannya itu ternyata dengan mudahnya dihancurkan oleh Atar. Melihat kekuatan Atar membuat Yukito akhirnya memohon kepada Mitama agar mengalahkannya. Seketika kekuatan Mitama pulih walaupun hanya sedikit. Ia kemudian meminjam kekuatan dewa lainnya untuk melawan Atar. Akan tetapi saat sedang bertarung, para dewa tersebut malah ingin kembali sebab para dewa yang lainnya merasa pengikut Mitama sangatlah sedikit. Setelah mendapatkan serangan itu, Mitama ternyata masih selamat. Namun, ia bersedih karena tak bisa membantu Yukito. Aluna, Shirunu, dan Roy kemudian datang untuk membantu mereka. Hal itu malah membuat Atar sangat kesal dan langsung menghancurkan mereka beserta desa Kakuri. Lalu tiba-tiba, desa yang hancur kembali menjadi semula, yang mana ternyata itu adalah kekuatan dari Kuren. Kuren lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka semua bahwa ia adalah Loki yang merupakan pemimpin dari pasukan elit kekaisaran. Ia pun mengajak Yukito dan Mitama untuk bersama-sama menghabisi sang kaisar.